wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Episode kita hari ini adalah membahas budaya Lebaran di Malang. Saya akan berbincang dengan salah satu guru di SDN Purwantoro 1, yaitu Bu Nur Rohmah. Sama-sama Bu Deni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Ibu, saya mau bertanya tentang budaya Lebaran. Apa sih makna penting dari tradisi budaya Lebaran menurut Bu Nur Rohmah? Makna penting dari budaya Lebaran yang saya alami ya, itu merupakan tradisi silaturahim, kemudian mempererat tali persaudaraan setelah kita bersama dengan keluarga ya, dengan anak-anak dalam selama 1 bulan itu sudah melaksanakan puasa, dan kemudian kita merayakannya dengan yang pertama dilakukan yaitu dengan sholat id ya, kemudian bersilaturahim, saling mengunjungi, saling memaafkan. Ada juga yang bermacam-macam ya, ada yang memberikan hampers, kemudian ada yang memberikan THR dan lain sebagainya. Wow, Bu Nur Rohmah, kalau di Malang sendiri tradisi umumnya ketika setelah sholat id itu apa? Setelah sholat id itu biasanya kita saling mengunjungi keluarga yang terdekat ya, dari saudara. Kalau misalkan itu saudaranya itu masih di lingkup daerah, itu kita tidak kesulitan, kita berkunjung, biasanya silaturahim mengunjungi dari yang saudara yang paling tua, kemudian sampai ke tetangga terutama ya yang terdekat dengan kita. Mungkin kita tidak merasa membuat kesalahan. Nah, di saat yang fitri itu kita berkunjung ke tetangga sambil meminta maaf dan saling memaafkan tentunya. Seperti itu hampir sama di Banyuwangi. Ya, berarti hampir sama ya. Bu Nur, biasanya itu kan pas hari waktu Lebaran. Sebelumnya adakah tradisi yang mungkin dilaksanakan di Malang sendiri atau di warga Bu Nur? Biasanya ya persiapan menjelang Lebaran itu ya sudah budaya ya, bersih-bersih rumah. Nah, kalau saya sih alhamdulillah keluarga juga dekat, jadi tidak harus memikirkan caranya mudik. Mungkin yang lainnya seperti Bu Denis ya. Nah, itu sudah toto-toto ya persiapan nanti kalau Lebaran ini saya mau mudik ke Banyuwangi. Nah, itu biasanya juga dengan mempercantik rumah. Menghias rumah, kemudian mengganti warna cat rumah, kemudian membuat hiasan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Sepertinya masih sama ya Bu Nur ya. Hampir seluruh Indonesia itu seperti itu. Bu Nur, ini kita membahas tentang tradisi nih. Adakah makanan yang biasanya hanya ada di acara ini, acara atau kegiatan budaya Lebaran ini, Bu Nur? Menurut saya, dan ini mungkin juga berlaku di beberapa daerah ya, makanan yang ada atau makanannya khas itu keluarnya itu hanya di Lebaran ya. Itu biasanya ada ketupat sama opor. Ya, ada lepetnya, kemudian ada lontongnya. Itu biasanya lebih banyak itu dikeluarkan atau lebih lebih marak ya. Di Lebaran itu biasanya mereka senang dengan membuat menu masakan tersebut. Ya, itu enak sekali Bu. Wah, enak sekali, mantul kalau ada ya. Saya ini nggak ada ini. Pulang sholat, ambil piring, maaf-maafan dulu. Oh ya, maaf-maafan dulu, kok makan dulu ya saya kira. Maaf-maafan dulu. Nah, setelah itu kita bersama-sama makan bersama seluruh anggota keluarga begitu ya. Maaf-maafan dulu ya kawan-kawan. Selain makanan itu Bu Nur, pagi makan ketupat, sayur, opor. Biasanya kan kalau siang-siang itu pengen yang agak berkuah segar. Apa gitu? Biasanya itu orang sudah enak ya, sudah santan-santanan ya. Nah, biasanya di siang hari itu ada yang kepingin yang lagi top ini. Saya sendiri merasakan di Malang
Itu dengan di lain daerah itu berbeda. Nggih. Rujak. Hmm. Ya. Siang hari makan rujak enak sekali. Nggih. Ya. Ada sayurnya ya. Ya, ada sayurnya, ada lontongnya juga kan. Nggih. Jadi nggak makan nasi lagi. Nggih. Nah, lontong itu. Jadi dibuat rujak itu. Nggih. Terus sore hari lagi Bu Denis sudah beda lagi. Siang hari kan sudah rujak tadi ya. Nggih. Nah, sore hari itu biasanya kalau sudah lebaran gitu mencari kepingin ada makanan lagi yang lain. Yang lagi rame, lagi in dan terkenal di Malang. Apa Belum itu? ke Malang kalau belum makan oskap. Oh, bakso. Betul. Itu Nah, juga itu ya. enak bener. Oskap itu ya. Iya. Nah, Malang terkenal kalau sama sudah bilang baksonya. oskap itu sudah Arema ini. Nah, Arek begitu Malang, ya. betul bener. Enak. Tuh, nikmat sekali itu ya. Ada rekomendasi bakso di daerah Singosari dan Malang sekitarnya, Bu Nur? Ini karena saya ini tinggal di daerah Banjararum ya, Nggih. masuk di Kecamatan Singosari, itu yang saya tahu ada bakso yang unik. Nah, Bukanya itu di sore hari, jam 5 mereka baru buka. Itu di bakso sumsum Cak Hadi. waduh. Ya, Wah, itu enak. satu porsi itu biasanya ada bakso sumsumnya itu hanya ada satu. Jadi kalau kepingin 5 sumsum, ya berarti harus beli 5 porsi. Oh, mantap. Tapi nanti menjelang Isya gitu ya, sudah habis itu sumsumnya. Sudah tinggal pentolnya saja dan lain sebagainya. Favorit ya, Bu Nur. Nah, itu boleh dikunjungi ke sana. Ayo kita kapan-kapan ke sana, Nah, kawan-kawan. ya itu macam-macam makan ya sana bakso ya. sumsum, mantap. Ya, silakan aja tak tenorono. Yeay. Ya, tak tenorono. Saya tahu Keren, tempatnya keren. ya, aman ya. Tapi memang bakso Malang itu enak, Bu Nur. Beda karena ada gorengannya, Iya. ada somainya, ada tahunya. Beda di gorengannya itu kan ya sedep-sedep katanya Mantap, begitu ya. enak-enak. Meskipun yang keliling itu mantap jiwa. Betul sekali itu, enggak keliru. Betul. Ya, heeh. Malang, bakso Malang, enak rek. Ya. Ayo, karena saya dari Banyuwangi belum menemukan bakso Bakso yang yang- enak di sini Nah, gitu loh. Ayo wes, sore hari ke sana tak anter. Ya, Monggo. ya. Itu tempatnya juga dekat kok. Nggih, Sebelah baratnya pasar. enak. Nih, Bu Nur, sudah ada bakso. Mm-mm. Mungkin adakah rekomendasi minuman-minuman yang ada di Malang atau dari Bu Nur sendiri untuk merayakan budaya Lebaran itu, Bu Nur? Nah, ini ya, minuman yang seger-seger ya. Setelah makanannya tadi sudah opor, ya toh, santannya kental ya. Terus ada rujak, ada di dalam rujak itu kan ada petisnya juga. Nggih. Nah, biasanya sudah kebanyakan pusing. Ya, Harus untuk seger-seger. menghindari pusing itu dibuatkan minuman yang segar, ya. Apa itu, Bu Nur? Apa itu ya? Terbuat dari timun yang dipasrah, Nggih. kemudian dicampur dengan jeruk nipis dan dicampur dengan biji selasih. Itu namanya es kuwut. Waduh, Dikai enak. es. Oh iya iya. Nah, Es itu kuwut seger. dari Bali, oh seger Nah, banget. tapi di Malang loh ya ini loh ya. Oh iya, iya ini Malang. Iya. Di Malang jadi Iya. selain minuman yang dari apel, itu bisa juga kita buat sendiri karena timun kan kita bisa mendapatkan di mana saja, kapan saja sudah Iya. banyak sekali itu ya. Iya, Bisa iya. buat sendiri sederhana itu Oh, seperti itu itu. juga enak gitu. Kayak sirup aja lali, Iya. lek kalau sirupe ya gak manis gitu. Saya itu pernah, Bu Nur, mencoba minuman. Mm-mm. Ada buah nanasnya, ada pepayanya, terus kuahnya itu seger, Bu Nur. Yang kuahnya itu dari kayu manis itu loh, Bu Nur. Kayu manis. Kayu manis dididihkan. Oh, koktail. Oh, itu enak. Itu kok jarang saya sudah Ya itu juga menemukan. seger itu. Itu Segernya enak, tuh bener. dari tambah kayu manis itu, Iya. Bu Den. Jadi tambah seger sekali di es didik ya gitu ya. Iya. Iya. Tapi Seger. mohon maaf Bu Denis, Iya. kita yang sudah tua-tua lek kakean es itu mana pusing begitu ya. Iya, Jadi iya, iya. tanpa es sedikit saja. Jenenge itu es koktail itu ya. Es apa, Bu? Es Koktail. Ya. koktail. Oh, Iya, itu koktail enak. itu. Enak Mantap. sekali itu ya. Seger. Mm-mm. Lupa, Bu, ini. Apalagi Biasanya kalau kita ke rumah seseorang untuk silaturahmi, pasti di mejanya itu penuh
jajanan-jajanan, ya benar. Ya, betul. Nah, kalau di Malang itu jajanan tradisional apa yang biasanya ada di rumah-rumah orang-orang? Ya, ini ya, untuk jajanan ya, kalau saya sih lebih suka yang tradisional atau jajan jadul ya Bu Denis ya. Nggih. Itu biasanya kalau Lebaran itu yang biasanya sehari-hari itu saya nggak pernah jarang ya. Itu di hari Lebaran itu beberapa hari kalau saya sih buat sendiri nggak bisa Bu Denis, tapi saya beli. Ya, yang saya beli itu yang jajanan yang tidak biasanya ada ya, seperti ketan hitam itu dan setelannya. Tahu Bu Denis setelannya apa? Jadah. Jadah atau Jadah. tetelan. Nah, tetelan. Yang warna putih itu kan, Bu Nur? Betul, warnanya putih. Dan itu tapenya ada dua macam itu. Ada yang dari ketan hitam, kemudian ada yang ketannya putih tapi diberi warna pandan. Jadi warnanya hijau, itu warna dari pandan itu. Seperti itu. Kemudian ini yang tidak kalah menariknya ini Bu Yonis. Bentuknya bulat. Kalau digigit itu terasa kriuk-kriuk. Mungkin Bu Denis tahu apa itu namanya? Rengginang. Betul. Oh, itu. Lah, Jangan ya. sampai keliru. Rengginang. Isinya rengginang. Penipuan ya, penipuan dan berhasil. Okay. Ya, tapi itu memang sangat-sangat disukai nih Bu Nur, rengginang ya, ini. Rengginang itu ya, itu juga favorit itu, semuanya pasti akan mencari. Ya. Betul. Ada lagi Bu Nur. Apa lagi ya? Setelah itu ada juga yang buat ini biasanya sudah yang nenek-nenek ini ya, kembang goyang. Oh, jadi ada citaannya itu atau nge. antari. Nah, itu. Kembang goyang. Ya, itu juga makanan tradisional tanpa bahan pengawet, aman untuk kesehatan tentunya. Kalau saya kan milihnya kan yang itu ya, yang bebas dari pengawet itu. Ya. Makanan tradisional mantul. Ya, itu benar ya. Kemudian juga ada lagi Bu Denis. Kenapa lagi? Gandengannya ketupat tadi. Enggak nikmat, enggak lego, enggak lengkap kalau enggak ada satu lagi makanan. Ada dua ini bahannya, bisa dari daun, bisa dari janurnya kelapa itu ya, dikei kelapa. Terus biasanya ada isinya kacang. Ya, apa namanya? Lepet. Betul. Ya, gandengannya kupat, mesti ono kupat, ono lepet. Ya, seperti itu. Ini yang saya Bu Nur, apa namanya? Agak kaget. Kalau di Banyuwangi kan saya taunya lepet itu dari janur. Lah kok ini dari daun Bu Nur? Bisa, bungkusnya itu dari daun ya, jadi di apa istilahnya ditempelang. Dan itu saya sudah berhasil bisa membuatnya ya. Jadi saya biasanya kalau buat itu ketannya itu 1 kilo. Kemudian kelapanya itu kalau saya murah kelapa enak Bu Denis ya. Rasanya nanti akan gurih ya. Itu kelapanya 1. Kemudian kacangnya itu 1/2 kilo. Sudah cukup itu aja, nanti dikasih garam sedikit dan dibungkusi dengan daun itu tadi ya. Itu dari daun pisang. Daun pisang, kemudian ditali. Kalau ini nalinya enggak kuat, nah ini yang akan gagal. Ambrol. Tidak jadi lepet, akan menjadi buru-buru. Iya. Itu yang saya kaget. Lepet kok dari daun ya. Seperti itu ada memang ya. Ada yang dari itu janur. Ya, kemudian juga gandengannya ini ya. Biasanya ya, tapi ini biasanya saya ini dapat kiriman ini ya. Kerupuk yang bentuknya itu gede-gede, tebel, tapi renyah sekali. Ada yang kotaknya panjang, ada yang kecil. Rambak. Nah, ini bikin seret Bu Nur. Itu kalau makannya banyak-banyak itu Bu Denis. Jadi itu kalau makan rambak itu harus sopan. Digigitnya sedikit-sedikit saja. Kalau banyak ya itu nggarai keseretan. Seperti itu. Harus ada itu benar ya Bu Nur, sandingannya minumannya seger tadi. Lah, disandi dengan es kopi tadi juga ya, disuruh dengan itu tadi ya. Nah, sudah. Rambak kalau orang Bandung itu bilangnya dorok-dok. Oh, dorok-dok ya. Dorok-dok. Iya kan kawan-kawan. Iya, kalau saya kan tahunya kan rambak itu ya. Nah, padahal itu kan dari apa itu? Kulit sapi. Ya, seperti itu. Nikmat sekali itu. Mantap. Oke, kawan-kawan. Kita sudah selesai berbincang dengan Bu Nur Rohmah terkait budaya Lebaran. Kesimpulannya yaitu kita harus tetap menjaga silaturahmi terhadap orang yang lebih tua, keluarga, dan juga tetangga. Betul, saling mengunjungi. Sekian
episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.